dengan keadaanku yang sekarang gitu ya, jadi single parent, terus aku juga lagi single nih sekarang. Sama. Ini promosi banget sih. Mungkin banyak jam terbang pengalaman hidup seseorang dan bagaimana orang itu terlalu banyak mengeluarkan segala sesuatu effort dalam perjuangan hidup, dia pasti akan lebih wise. Pasti juga. Iya kan, maksudnya kayak wow, kalau misalnya baru ngasih tulisan yang mungkin menurut kamu ya udah ini simpanan kamu aja nih selama ini nih. Mbak Tisa udah baca tuh draft cerita inspired by my real life story yang pengen aku modifikasi supaya nggak hanya itu tuh menghibur, tapi aku juga pengen itu inspiring. Nah itu gimana kita make sure bahwa itu bisa menginspire dan menggugah banyak hati orang. Pertama, sebelum aku komen soal itu, aku mau bilang aku shock. Aku kaget karena kan kemarin di live Instagram tuh aku baru tahu sebatas ya kan, Caca mau nulis, Caca udah ada tulisan nih gitu, tapi kan seperti apa persisnya aku belum ada bayangan gitu kan. Aku pikir oh ya udahlah gitu kan ya. Pas aku baca kayak yang wow, ini ternyata lebih serius daripada yang terdengar saat itu. So menurut aku rahasiaku. Wow banget sih. Itu rahasia yang aku simpan selama ini. I'm so shocked, but I'm so proud of you. Oh my God. Ini nggak boleh hanya sekedar menjadi wacana. Itu aja sih gitu. Jadi keren banget sih Ca. Tapi udah stop di situ dulu, ya kan. Nah, tapi aku sebelumnya kepengen tahu nih Ca, kamu tuh sejak kapan sih punya passion yang kayak gini gitu loh, untuk di-share ke orang banyak gitu? Sejak kapan punya passion? Aku kalau untuk kisah yang aku tulis sendiri, sebenarnya tuh udah tersimpan dari dulu ya Mbak Tisa, dari bertahun-tahun lalu, cuman mematangkannya itu loh, pengemasannya, pembuatannya. Aku tuh pengen make sure bahwa itu tuh sesuatu yang bagus. Jadi nggak mengecewakan buat orang lain, terutama buat aku sendiri, karena aku nggak mau mengeluarkan sesuatu yang membuat aku kecewa juga gitu kan. Dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi akhirnya aku rasa sekarang waktu yang tepat. Oke. Caca lagi apa sih aktivitasnya sekarang? Kayaknya berapa kali kita tuh pengen ketemu, gagal-gagal mulu, ya kan? Aku lagi prepare buat mau rilis single beberapa bulan lagi sama Viera Tel. Habis itu aku ada beberapa bisnis. Single tuh lagu. Masih nyanyi juga? Masih nyanyi. Jadi back to music world, the realm of music. Sama aku lagi ada podcast juga YouTube. Aku mau mulai lagi, tapi podcast yang berbeda. Sama aku ada bisnis juga Mbak Tisa. Oke, sebenarnya jadi Caca tuh apa yang Caca nggak bisa? Aku nggak bisa masak. Masak aku banyak yang nggak bisa. Aku cuma bisa masak spaghetti. Oh gitu ya. Bikin kopi bisa ya. Tapi anyway ya Caya, kan sekarang nih kan udah nggak ada covidan, aktivitas pasti balik lagi ya kan. Berarti kamu juga gimana nih caranya buat kayak maintain mood kamu, aktivitas sehari-hari. Seorang Caca, terlepas dari dia adalah public figure, Caca sebagai seorang perempuan ngapain sih Ca kalau cewek-cewek kayak kamu yang kan yang biasa aktif, disorot sama publik dan aktif itu kayak apa sih kehidupannya, house life? Life itu aku menyadari bahwa aku butuh aktif untuk happy. Karena aku pernah mencoba menjadi seseorang yang banyak banget waktu kosongnya. Tapi ketika banyak waktu kosong itu aku pengen pakai untuk meditasi, aku pengen pakai untuk journaling, hal-hal yang lebih bukan pasif ya, tapi lebih tenang gitu loh. Lebih calm gitu ya. Bukan menghasilkan sesuatu untuk orang banyak. Jadi ya udah just for myself aja. Ternyata setelah aku menyadari itu, aku nggak suka kalau terlalu banyak.
either Oke. terlalu banyak yang untuk orang lain atau terlalu banyak buat diriku sendiri. Jadi aku pengen balance. Biar equal ya semuanya. Iya, dan aku tuh butuh selalu ada set of activities gitu loh Mbak Tisa. Karena itu bikin aku ngerasa kayak, gue jadi semangat loh. Semakin aku produktif, semakin aku lebih produktif lagi. Semakin aku produktif, semakin aku pengen lebih produktif lagi. Aku gitu. Berarti happiness is the key. Happiness is the gak? key, bener banget. Ini ya apa namanya nih gara-gara relate nih sama masalah happiness ya. Aku punya tim penulis. Kamu tahu namanya apa? Tim penulis bahagia. Happiness banget dong berarti tuh tim Iya penulis karena bahagia. gini, kenapa tim penulis bahagia? Karena sama kayak kamu, kan aku orang kreatif ya, which is penulis itu harus nge-share sesuatu yang bisa diterima sama orang. Apakah itu sebagai tontonan atau tuntunan, apakah itu menghibur atau sebagai inspirasi. Kita nggak bisa memberikan itu kalau kita nggak happy. Karena penulis itu nggak bisa bohong. Bener gak sih? Rahasia yang bukan rahasia. Bener gak sih Bener Ca? banget, Kan apalagi sekarang Caca juga udah mulai nulis. Makin ngerasa gak sih kayak gue gak mungkin bisa nge-share sesuatu kalau gue gak self love. Dan kalau gue lagi moodnya gak happy atau lagi down, lagi gak niat, itu gak bisa. Nah hal tersimpel apa yang biasa bikin kamu happy? Coba spill. Aku ini yang paling simpel aja. Ini simpel banget dan ini kayak semua orang bisa melakukan. Aku paling suka beres-beres. Demi apa? Ini misalnya ini buku nih ya, misalnya satu di sini, satu di sini. Aduh enggak. Ini aku rutin dari yang paling gede kan yang ini. Ini ukuran medium nih, ukuran paling kecil. Berarti yang medium di tengah. Yang kecil di paling atas. Terus kita coba jajarin biar rapi. Terus kalau udah rapi, kamu happy? Happy. Aku ada rasa kayak kepuasan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya yang bikin kamu happy itu simpel. Yang bikin gak happy simpel juga. Yang bikin gak happy juga ya sama dengan manusia-manusia pada lain yang pada umumnya. Ini misalnya kayak gini nih aku berantak-berantakin pasti kamu kesel. Enggak, kalau punya orang lain aku gak apa-apa. Kalau punya diriku sendiri, aku kayak kurang nyaman gitu kayak. I see. Tapi Ca, kan kadang kita nih ya kalau misalnya apalagi zaman sekarang ya banyak banget tuntutan biar kita tuh bikin orang happy. Apalagi kalau kita sebagai ibu, sebagai pekerja gitu kan ya, sebagai public figure. Kadang suka lupa gak sih untuk self love? Apalagi ya terutama kalau misalnya kan aku kan mulai berkarir dari umur 5 tahun Mbak Tisa. Jadi aku tuh udah terbiasa untuk membuat orang lain. Aku adalah bisa dibilang instrumen to make other people happy. Jadi aku perlu proses belajar yang serius, panjang dan intens untuk gimana aku self love. Karena kamu adalah mesin bahagianya untuk orang lain. Bener kan? Iya, jadi self love itu menjadi suatu PR yang besar banget buat aku. Kalau enggak aku bisa ngeheng gitu kayak jadinya malah nggak produktif, jadinya stuck, nggak kreatif dan nggak punya kekuatan dan energi lagi. Nah biasanya di titik apa tuh Caca mulai ngerasa kayak stop, now time for self love. Itu kapan? Itu aku bisa ngerasain. Awalnya nggak bisa, tapi lama-lama aku bisa ngedeteksi kayak ada alarm yang bunyi tanpa ada suaranya. Alarmnya tuh lebih ke kayak feel kayak gue kayak udah mulai overwhelmed gitu ya. Kayak gue tahu nih kalau gue lanjutin terus-menerus kegiatan ini apapun itu ya, gue akan bisa breakdown kalau gue lanjutin terus. Sampai kalau di titik ini aja, di titik aku menyadari itu, aku langsung back off, aku mundur, aku bilang sama orang terdekat aku, entah sahabatku, entah manajerku, entah tim aku, I think it's time for me untuk pulang atau istirahat. Kalau gue lanjutin gue bisa breakdown dan mereka memang sudah mengerti itu gitu. Dan lucunya kalau aku lagi udah ngeset nih dengan komitmen bahwa gue mau melakukan misalnya syuting gitu ya. Syuting kan film atau sinetron itu kan kita bisa lebih dari 10 jam sehari. Bener. Kalau aku sudah set dengan niat yang full 100% dari awal bahwa I will be able, aku akan bisa ngelakuin ini, itu biasanya aku bisa jalanin. Mindset berarti. Mindset ngaruh banget dan seberapa keinginan kita dan kemauan kita. Gitu. Nah, kalau healing terbaik buat kamu nih, selain yang tadi beres-beres itu kan kayak lebih ke mungkin ya udah itu kan daily atau ini ya, tapi kalau healing yang bener-bener kamu rasa nih kayaknya mau break dulu nih. Jujur banget ya, aku tuh paling suka dengerin lagu sambil nulis. Serius? Sesimpel itu? Aku suka banget dengerin lagu. Gak harus di pantai, gak harus. Bisa di mana aja, di kamar. Di kamar mandi juga jadi, di mobil, di jalan yang lagi macet, itu aku bisa pasang lagu yang aku suka dan aku nulis aja di notes di HP. Entah dari kalau aku kan biasanya nulis puisi ya, aku suka nulis puisi, aku tulis aja. Terus itu kayak rasanya tuh kayak
wow kayak indah ya, dan indah itu sesuatu yang sangat healing gitu. Puisinya tuh lebih ke apa sih, kayak yang kan pasti mewakili perasaan ya. Yeah. Apakah yang ada berbau-bau cinta-cintaan atau puisi tentang apapun? Tentang apapun, ada kategori tentang growth, ada kategori tentang spiritual, ada kategori tentang cinta. Ya, sebagian aku udah baca sih. Iya, macam-macam topiknya. Ada kategori tentang My Daughter Sienna. Wah seru deh. Dan itu anak itu jadi sumber inspirasi terbesar kita nggak sih? Iya nggak sih? Karena kan kayak gini loh. Ya kita pasti kayak ngerasa capek, sedih apa segala macem, dan kita punya prinsip jangan kasih lihat ke anak kan gitu kan ya. Nah sebagai cewek nih kan sangat manusiawi ya, namanya kadang sedih, bad mood, yang walaupun kita sadar positioning kita, tapi kan sebagai perempuan ya tetep lah gitu harus ada penyemangat lain selain anak, you know kan. Nah itu kalau misalnya Caca lagi datang tuh feeling kayak begitu, biasanya Caca larinya kemana sih biar nggak berlarut-larut? Kalau aku macam-macam, karena itu hubungannya kan sama ya perasaan ya, namanya perasaan baper kan kadang. Kalau aku belajar untuk, tadinya tuh aku tipe orang yang susah percaya sama orang Mbak Tisa. Tapi dengan keadaanku yang sekarang gitu ya, jadi single parent, terus aku juga lagi single nih sekarang. Sama lu. Ini promosi banget sih. Cowok-cowok di luar sana, kita berdua lagi single. Nah, aku tuh jadinya belajar untuk mempercayai teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Jadi aku rely on them. Kalau aku lagi bosan aku nelfon mereka. Kalau lagi gak ada kerjaan aku tanya, lagi ngapain? Woi, jawab woi gitu. Dan satu-satu aku WhatsAppin gitu. Seperti kamu mempercayakan tulisan kamu ke aku saat ini ya. Yes, totally with my whole heart. Oh my god. Jadi itu tuh kayak aku tersanjung, tapi sekaligus jujur itu beban buat aku, karena pas aku baca kayak kok apa yang Caca bikin ini banyak yang gak kepikiran sama aku sebagai penulis yang udah puluhan tahun di dunia menulis gitu ya. Misalnya gitu. apa? Banyak hal, Caca, banyak hal. Kayak bagaimana kamu menggambarkan tentang diri kamu itu deep banget gitu loh. Deep, sedip-deepnya sampai aku kayak kayaknya next kalau nulis kayaknya aku harus melihat dari point of view ini deh gitu. Oh my god. Seriously. Thank you banget. Itu seriously. Aku ngerasa apa ya? Nggak tahu deh. Seriously, beneran. Dan itu membuat aku belajar juga kalau jangan mentang-mentang lo selama ini punya profesi ini gitu kan sebagai penulis, terus lo merasa lo paling bisa dan tahu segalanya. Karena orang yang lo taunya dia even bukan dari dunia menulis, banyak bisa memberikan dan mendeliver segala hal yang gak kepikiran sama lo sebagai penulis selama ini. Itu yang aku rasakan dari aku membaca tulisan kamu. Kayak begitu. Tapi memang aku sadar kamu tidak akan mungkin bisa untuk nulis kayak begitu kalau tidak dengan begitu banyak pengalaman hidup yang bitterness-nya, sweet-nya, apapun itu tuh udah campur-campur kan pasti ya. Gitu kan. Jadi memang bener sih, semakin banyak jam terbang pengalaman hidup seseorang dan bagaimana orang itu terlalu banyak mengeluarkan segala sesuatu effort dalam perjuangan hidup, dia pasti akan lebih wise melihat segala sesuatu tuh dari point of view yang benar-benar orang lain nggak bisa lihat. Itu yang aku tangkap sih dari tulisan kamu sih, Ca. Thank you. I feel so harus termotivasi juga. Iya kan, maksudnya kayak wow, kalau misalnya baru ngasih tulisan yang mungkin menurut kamu ya udah ini simpanan kamu aja nih selama ini nih, itu aja udah bisa bikin aku yang penulis profesional merasa begitu, berarti kamu harusnya ke depannya bisa membuat sesuatu yang lebih gong lagi gitu kan. Bener gak sih? Iya gak sih? Iya. Tapi anyway ya, Ca, kalau misalnya aku ngeliat kamu itu kan selalu bisa kayak look kamu itu simple ya kan, orang bisa ngikutin, tapi banyak yang kayak itu kayak anting-anting nemu di mana, bajunya lucu, style kamu itu terinspirasi dari mana sih gitu loh, karena sebagai cewek kita kan nggak bisa gitu-gitu aja juga dilihat orang ya kan. Style fashion ya? Iya, of course style fashion. Terus kayak kamu tuh lebih terinfluence sama apa gitu, warna yang jereng, pastel or apa? Aku tuh bunglon banget Mbak Tisa. Bisa hari ini aku monokrom, cuma hitam putih, simple. Itu selain kebutuhan aktivitas atau mood? Sesuai pengennya apa? I see. Misalnya aku perempuan banget ya. Iya, baru cuma pengen ke apotik misalnya gitu ya. Tapi nggak salah itu juga. Ya misalnya cuma pengen ke rumah temen, tapi aku pakai blush on, pakai lipstick, terus sampai Sienna bilang, "Ibu, bukannya ibu cuma pengen ke rumahnya Tante Ica doang ya? Kok ibu pakai lipstick, pakai blush on? Ya I just wanna feel pretty and I wanna look pretty and I feel great because of it." Ya udah lakuin aja. Berarti itu kuncinya ya. Maksudnya gini,
kita sebagai perempuan jangan melakukan sesuatu kayak dandan atau mungkin treatment atau perawatan apa atau mungkin kayak olahraga diet itu dengan tujuan gue kepengen untuk supaya cowok gue tetap suka atau supaya validasi pengakuan gitu, enggak kan? No. Jadi orang pertama yang paling aku pengen bikin senang adalah diriku sendiri dulu. Kalau orang nanti itu orang lain biasanya bisa ikut ngerasain juga, dia kayaknya happy ya. Kok dia bisa happy gitu ya? Apa sih yang terpancar dari dia itu tuh apa sih? Orang juga gak tahu tapi they feel it. Bener karena itu juga yang aku rasain ya. Kayak kadang gini aku gak sadar. Kayak Mbak Tisa rambutnya tiba-tiba jadi warna pink ke itu dari kan, baru kan. Baru. Ini pasti buat bikin diri sendiri happy, bener of course. Kan terakhir kesini juga belum begitu kan ya. Ya karena memang bener sih itu aku rasain banget. Jadi kadang gini, kita sendiri mungkin gak sadar kalau mungkin orang tuh perhatiin kita atau terinfluence itu kan. Kayak ada teman aku yang lu tuh kapan tidurnya sih gitu kan, lu kerja, lu aktivitas ini itu, lu tuh kapan tidurnya, lu tuh kayak HP yang kalau apa nggak pernah lobet gitu kan ya. Terus aku jadi mikir, iya juga ya gitu. Itu berarti mungkin karena pengaruh itu tadi ya, Ca. Semakin besar kita mencintai diri kita, nyaman dengan diri kita, berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang ya inspirasi dari dan untuk diri kita juga, itu impactnya ke orang ya. Itu benar banget ya kan? Dan itu statement yang sangat inspiring banget, perlu dijadiin teaser tuh. Dan energi tidak pernah berbohong. Betul, energi never lies. Ya kan, energi never lies, bener kan? Karena kayak gini, kayak misalnya nih Caca nih ya, mungkin Caca berusaha tampil se-glowing mungkin, tapi sebenarnya hatinya lagi sedih atau lagi nggak mood, lagi capek. Itu pasti dari mata kelihatan. Itu kelihatan dari hawanya, kayaknya nggak bisa di set up gitu ya, nggak bisa di set up dari matanya kelihatan, sorotnya dari cara ngomongnya, tone nadanya semuanya kelihatan. Dan aura kali ya. Auranya kayak itu di sekeliling badannya kalau ada warnanya itu warna abu-abu gitu. Abu-abu benar-benar nggak mungkin kayak kita sekarang tuh kayak campuran antara pink, kuning, hijau, orange gitu kan ya. Nah ini terakhir nih Chan yang paling penting banget ya. Bagaimana jadi orang, terutama cewek yang selalu menjadi sumber segala positive vibes. Pokoknya orang dekat kita yang tadinya mungkin orangnya introvert atau orang yang malas ini vibes banget deh gitu kalau dekat kita. Itu gimana, Ca? Please spill. Kalau aku kuncinya adalah karena kan kita tetap manusia, pasti pernah ngerasa yang gak enak juga, pasti pernah sedih, pernah down. Nah, jadi untuk jadi orang yang membuat orang lain merasa wow dekat sama dia tuh gue dapat positive vibe, itu kuncinya adalah justru kebalikannya Mbak Tisa. You know what? Kalau aku lagi sedih, aku izinkan diri aku untuk duduk, feel the sadness, nangis. Tahu gak sih Mbak Tisa, kalau kita itu harus merasakan apa yang kita pengen sembuhkan. We need to feel what we want to heal. Jadi ibaratnya itu perasaan-perasaan gak nyaman, entah berduka. Jadi nggak apa-apa ya justru ya. Itu tuh kayak ini tau gak sih kalau kita ngerebus air di panci, tapi pancinya ketutup, itu kan belum ada uapnya. Lama-lama dia akan kalau misalnya dia tuh stay di dalam diumpetin, kita seakan-akan denial nggak ada apa-apa. Itu bohong, di dalamnya tetap panas dan tetap beruap. Nanti tapi kalau kita tapi kalau kita buka tutup pancinya, perasaan tuh kayak gitu. Semakin kita biarkan dia kerasa nih, kita nangis, kita kayak gue nggak suka, kita tapi udah gitu, tempat yang benar, lama-lama dia akan naik ke permukaan, hilang jadi udara kayak uap. Ini tips yang dan analogi yang bagus banget sih. Kayak aku pernah bikin satu quotes gini, biasakan untuk tersenyum bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Ya enggak sih, tapi kan itu relate sama orang banyak. Karena gini, gak dipungkiri ya, kadang kita karena kita punya tanggung jawab begitu banyak dan kita sadar sama tanggung jawab kita tuh seringkali kayak pasang topeng. Iya kan, karena kita terbiasa ya udah lu profesional dong, gue harus oke. Gue harus selalu kelihatan oke, gue harus fine, harus kelihatan baik-baik aja, harus kelihatan ya udah senyum aja. Tanpa kita sadar senyum itu nutupin. Iya kan, tapi sebenarnya nggak boleh. Begitu lagi senyum nutupin, ya nggak apa-apa tutupin, tapi sambil nyembuhin. Bener nggak sih? Possible. Kalau aku selain kalau misalnya lagi ada break juga, itu juga aku manfaatin sih untuk kayak masa waktu-waktu momen-momennya untuk aku healing diri sendiri, me time, refreshing, recharge. Iya. Dan itu nggak mesti yang liburan mahal gitu, enggak ya? Enggak, di ruangan, di mobil, di mana aja bisa jadi. Yang penting itu tadi jujur sama diri sendiri. So energi gak pernah bohong, ya kan? Dan I love you juga gak bohong. Iya. Dan you need to heal, you need to feel what you want to heal. Yes. Thank you, Ca. I love you. Thank you.